Hari ini, saya akan menjelaskan tentang service routing with Spring Cloud and Zuul. Informasi yang akan saya berikan bersumber dari buku Spring Microservice in Action karya John Kernel. Pada arsitektur distribusi seperti microservice, kita harus memastikan bahwa perilaku utama seperti security, logging, dan tracking akan dilakukan setiap terjadinya service call. Untuk melakukan hal tersebut, fungsionalitas harus diterapkan pada setiap individual service yang ada. Untuk menerapkannya, kita dapat menggunakan bantuan dari sebuah library atau framework. Tetapi untuk melakukan hal tersebut, terdapat 3 implikasi. Pertama, akan sangat sulit untuk mengimplementasikan fungsionalitas tersebut pada setiap service yang akan dibangun, karena biasanya developer akan fokus terlebih dahulu pada fungsionalitas utama dari suatu service. Kedua, mengimplementasikan fungsionalitas tersebut dengan tepat merupakan sebuah tantangan tersendiri. Ketiga, semua service akan memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya, di mana jika ada perubahan pada satu service, service yang lain pun harus dirubah. Untuk menangani hal tersebut, digunakanlah service gateway. Apa itu service gateway? Tanpa service gateway, service client akan memanggil secara langsung ke masing-masing service yang dibutuhkannya. Oleh karena hal tersebut, setiap service harus menerapkan fungsionalitas yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu security, logging, dan tracking, pada masing-masing service yang ada. Dengan service gateway, service client akan memanggil service gateway, yang nanti di mana service gateway akan memetakan request dari service client ke masing-masing service yang dibutuhkannya. Dengan begini, fungsionalitas tersebut dapat diterapkan pada satu tempat, yaitu pada service gateway. Service gateway berperan sebagai policy enforcement point, atau PEP, untuk service calls. Dengan PEP yang tersentralisasi, cross-cutting service concern seperti security, logging, dan tracking dapat diimplementasikan pada satu tempat. Contoh cross-cutting concern yang dapat diterapkan pada service gateway adalah sebagai berikut. Yang pertama ada static routing, di mana service gateway menempatkan semua service call pada satu URL atau API route. Yang kedua ada dynamic routing, di mana service gateway dapat memeriksa setiap service request yang masuk, dan berdasarkan data yang diterima dari request tersebut akan menerapkan intelligent routing. Authentication and authorization, karena semua service calls masuk melalui service gateway merupakan tempat yang tepat untuk memastikan bahwa service caller telah terautentikasi dan terotorisasi untuk melakukan service call. Yang terakhir adalah metric collection and logging. Service gateway dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi metrik dan pelacakan panggilan saat suatu service call masuk melalui service gateway. Selanjutnya, kita akan melakukan penerapan service gateway menggunakan Spring Cloud dan Netflix Zuul. Untuk menerapkan service gateway, kita akan menggunakan Spring Cloud yang telah terintegrasi dengan Zuul, sebuah Netflix open source project. Zuul merupakan service gateway yang mudah untuk diterapkan menggunakan anotasi Spring Cloud. Zuul menawarkan beberapa kapabilitas, di antaranya adalah mapping the routes for all the service in your application to a single URL, di mana Zuul akan memetakan semua request yang datang melalui satu URL. Zuul tidak terbatas hanya dengan satu URL. Dengan Zuul, kita dapat mendefinisikan beberapa route entries, di mana setiap service memiliki route mappingnya masing-masing. Tetapi, salah satu penggunaan Zuul yang sering dipakai adalah untuk membuat satu entry point, di mana semua service call akan masuk. Yang kedua, building filters that can inspect and act on the request coming through the gateway. Filters ini berfungsi untuk memasukkan policy enforcement point atau PEP pada kode dan melakukan banyak aksi pada setiap service calls. Untuk menggunakan Zuul harus dilakukan 3 hal berikut. Pertama, setting up the Zuul Spring Boot project. Untuk membangun service Zuul, pertama harus dibentuk Spring Boot service baru dengan dependensi sebagai berikut. Dependensi tersebut akan memberitahu framework Spring Cloud bahwa service akan menjalankan Zuul dan menginisialisasi Zuul. Yang kedua, using Spring Cloud annotation for the Zuul service. Setelah mendefinisikan dependensi, pada Bootstrap class harus dianotasikan bahwa service yang akan digunakan adalah Zuul service, menggunakan anotasi sebagai berikut. @enable Zuul proxy. Selanjutnya yang terakhir adalah configuring Zuul to communicate with Eureka.
Secara default, Zool Proxy Server dirancang untuk bekerja pada produk Spring. Zool akan secara otomatis menggunakan Eureka untuk mencari service berdasarkan service IDs dan menggunakan Netflix Ribbon untuk melakukan client-side load balancing request dari dalam Zool. Berikut merupakan konfigurasi yang diperlukan agar Zool dapat berkomunikasi dengan Eureka. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain.